Suga berbagi cerita tentang pertama kalinya dia menangis di depan orang tuanya. Suga baru-baru ini jujur tentang pertama kali dia menangis di depan orang tuanya selama pandemi baru-baru ini. Di atas panggung, Suga tampil sekeren dan sebaik mungkin. Tapi seperti orang terkuat sekalipun, Suga punya saat-saat di mana dia lengah dan sang idola baru-baru ini mengungkapkan pertama kali dia menangis di depan orang tuanya. Pada tanggal 3 Juli, episode baru Sucwita dirilis dengan komedian dan MC Joseho. Seperti yang diharapkan dari teaser, itu benar-benar kacau dan ada beberapa momen yang membuat pemirsa tertawa terbahak-bahak saat Joseho memamerkan kenapa dia begitu populer dan mengapa netizen menyukai karismanya. Tapi itu juga menjadi sangat dalam ketika Suga mengingat kembali hari-harinya sebelum menjadi BTS dan bagaimana dia memulai sebagai seorang dewasa muda sebelum memulai debutnya dengan grup itu pada usia 21 tahun. Suga kemudian mengungkapkan bahwa baru pada usia 23 tahun BTS mulai lebih dikenal. Meskipun itu bisa menjadi momen yang menentukan bagi BTS, Suga mengungkapkan bahwa itu juga merupakan saat tersulit baginya. Dia kemudian berbagi bagaimana dengan semua ketenaran itu, Suga tidak merasakan dampak yang sama ketika menerima uang untuk semua pekerjaannya, sesuatu yang dialami banyak idola. Suga bahkan mengungkapkan bahwa betapapun sulitnya keadaannya, dia tidak pernah membiarkan keluarganya melihat emosinya yang sebenarnya. Baru setelah pandemi COVID, Suga mengungkapkan bahwa dia membiarkan emosinya dilihat oleh orang tuanya. Kebanyakan orang akan tahu betapa sulitnya dunia terkunci dengan orang-orang yang terisolasi dari orang yang mereka cintai. Suga tidak berbeda dan merasa sulit untuk tidak bisa tampil di depan ARMY. Jadi dia menangis di depan orang tuanya untuk pertama kalinya dan bahkan tidur di kamar mereka. Suga berbagi bahwa dia telah pindah pada usia 18 tahun, tapi tidur di antara orang tuanya dan berbagi emosinya sebagai orang dewasa. Saat Suga melampiaskan emosinya, Joseho dengan tepat menjelaskan bahwa banyak ARMY akan kaget mendengar perasaan seperti itu karena sang idola punya citra tertentu. Meskipun Suga merasa bersalah karena berpikiran seperti itu, komedian itu meyakinkan perasaannya dengan cara yang sempurna. Seperti biasa, Suga tidak takut untuk terbuka pada orang-orang yang terdekatnya termasuk ARMY. Tak hanya itu, Suga berbagi prinsipnya dalam aktivitas grup dan mengaku merasa nyaman berada di latar belakang daripada di tengah. Suga baru-baru ini membagikan prinsipnya dalam aktivitas grup dan mengaku merasa lebih nyaman berada di belakang. Pada 3 Juli, episode baru Sucwita mengundang Joseho sebagai tamu spesial. Pada hari itu, kedua selebritas itu duduk dan berbincang mendalam tentang prinsip hidup dan profesi mereka. Joseho berbagi bahwa dia memutuskan untuk menurunkan berat badan karena dia merasa tidak menjaga dirinya sendiri. Setelah kehilangan 30 kilo melalui diet, dia berkata, "Aku memutuskan untuk melakukan diet pada usia 39 tahun. Senang bertemu orang-orang, tapi tiba-tiba aku menyadari bahwa aku tidak terlalu menjaga diri sendiri. Jadi di tahun ke-40 aku memutuskan untuk menaklukkan 3 hal yang paling membuatku kesulitan. 3 hal itu adalah diet, menjadi orang pagi, dan membaca." Joseho juga berbagi bahwa prinsip hidupnya adalah berkonsentrasi pada apa yang dia kuasai. Dia berbagi, "Pada saat itu aku sangat ambisius dan aku punya rencana tapi tidak ada yang berhasil. Tidak ada yang berhasil untuk komedian Joseho, jadi aku berpikir tentang apa yang bisa aku lakukan dengan baik." Dia menambahkan, Joseho memutuskan bahwa dia bisa melakukan dengan sangat baik dalam hal yang dia kuasai. Dia menguraikan, "Sampai saat itu aku hanya iri dengan hal-hal yang dilakukan orang lain dan ingin melakukan apa yang mereka lakukan, meskipun itu tidak terlalu cocok untukku." Suga juga menawarkan sudut pandangnya dan membagikan prinsipnya dalam berpromosi sebagai sebuah grup. Suga berbagi, "Itulah yang aku pikirkan, itulah pola pikirku, itulah pola pikirku di tim." Dia melanjutkan dengan menjelaskan, "Ketika aku menjadi bagian dari tim, aku tidak ingin berada di tengah untuk waktu yang lama." Saat Joseho bertanya kenapa, Suga menjelaskan, "Jungkook, Taehyung, Seokjin, Jimin, Namjoon, dan Hobi juga tampil jauh lebih baik daripada aku, dan aku masih berpikir mereka lebih baik di atas panggung daripada aku." Ia melanjutkan, "Lebih mudah bagiku untuk menyesuaikan diri dengan mereka. Aku merasa lebih nyaman menonton dari belakang. Karena tidak semua orang bisa masuk lebih dulu. Yang penting adalah seberapa besar aku mencintai apa yang aku lakukan dan apakah orang-orang mengenalinya. Itulah aku dalam tim. Aku tahu mereka lebih baik, jadi aku ingin mereka punya lebih banyak peluang." Yang kedua, V memancarkan aura riang dalam pembaruan terbaru di Paris bersama Park Bo Gum.
Kim Taehyung alias V dari BTS baru-baru ini terbang ke Paris untuk menghadiri Home Summer 24 Show Celine. Tapi karena kerusuhan politik yang sedang berlangsung dan kerusuhan besar-besaran di kota itu, pertunjukan itu dibatalkan. Hedi Sulaiman, direktur kreatif Celine, telah mengumumkan penyesalannya karena harus membatalkan pertunjukan itu, menekankan bahwa keselamatan semua orang yang terlibat adalah prioritas utama mereka. Meskipun demikian, Taehyung memastikan untuk menikmati waktunya di Paris, dia terhubung kembali dengan sesama duta merek dan teman lama Park Bo-gum. Video kebersamaan mereka dibagikan oleh V-Man cabang dari V Magazine. Kedua bintang itu dapat dengan manis terdengar berkata selamat datang di Paris mengenakan Celine. Mereka berdua tampak seperti baru saja keluar dari landasan ensemble mereka yang apik memancarkan getaran rockstar utama. Dalam foto yang dibagikan oleh Press Despresso, Taehyung keluar dari zona nyamannya untuk mencoba espresso martini. Meski dikenal tidak suka kopi, dia tampak ramah dalam ensemble serba hitamnya. Rambut pirangnya dibelah untuk memperlihatkan dahinya. Foto itu diambil oleh Peter Oates, Couture and Events Direktur Celine yang secara rutin menemani Taehyung berkeliling Paris saat dia mengunjungi kota itu. Fans menyukai suasana riang Taehyung di Paris dan pakaiannya yang bergaya untuk melengkapi rambutnya yang sempurna. Yang ketiga, Instagram Han So-hee dibanjiri komentar menyusul kabar pemeran video musik Jungkook. Akun Instagram aktris Han So-hee dibanjiri komentar beragam tentang pengumuman tentang dia bekerja dengan Jungkook. Sejak melakukan debut aktingnya, Han So-hee telah memamerkan kemampuan aktingnya yang beragam dan secara khusus memukau netizen drama Korea, My Name, Soundtrack, dan banyak lainnya. Dia juga tidak asing untuk membintangi video musik termasuk membintangi video Shiny untuk Tell Me What To Do. Mempertimbangkan ketenaran dan popularitas aktris itu di kalangan netizen, tidak mengherankan kalau banyak yang heboh ketika dikonfirmasi bahwa Han So-hee akan muncul di video musik untuk lagu mendatang Jungkook 7. Baru-baru ini diumumkan bahwa Jungkook akan merilis single solonya Seven akhir bulan ini. Bigit Music membagikan jadwal perilisannya dan poster itu berarti netizen dapat menantikan peran Han So-hee saat video musiknya dirilis. Seperti yang diharapkan dari siapapun yang terhubung dengan BTS, tidak mengherankan kalau Instagram terbaru Han So-hee dibanjiri komentar netizen. Pada awalnya, sepertinya sebagian besar adalah negatif dan membagikan komentar kebencian terhadap aktris itu. Tapi sementara banyak ARMY yang curiga bahwa komentar itu bukan dari penggemar sejati BTS, komentar baru-baru ini di bawah postingan Instagram Han So-hee semuanya mendukung. Secara khusus banyak yang berbagi keinginan mereka agar aktris itu tidak berpikir buruk tentang semua penggemar saat mengirimnya pesan positif. Meskipun ada beberapa minggu hingga video dirilis, selalu menghangatkan hati melihat ARMY berduyun-duyun membela sang aktris. Han So-hee hanya melakukan pekerjaannya dan peran apapun yang dia mainkan dalam video Jungkook, dia dipilih karena suatu alasan dan tidak diragukan lagi akan bersinar. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.